Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat investor, kita berjumpa lagi dengan channel Ngaji Saham Syariah, sebuah channel tempat belajar bersama tentang saham syariah mulai dari nol. Baiklah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas dua langkah, yaitu persiapan dana dan pilih sekuritas dari 5 langkah proses membeli saham, ya, yaitu proses mempersiapkan dana, kemudian memilih sekuritas. Dalam mempersiapkan dana itu ada sejumlah dana yang perlu dideposit di sekuritas. Contohnya misalnya di Mandiri itu diperlukan 5-10 juta ya untuk dideposit di awal. Kemudian di Indo Primer misalnya dia tidak mensyaratkan minimal dana, tapi minimal 100.000 itu proses memulainya. Kemudian dalam memilih sekuritas itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita tidak terjebak pada sekuritas yang abal-abal atau yang ditakutkan malah bodong ya. Tapi kalau kita mengikuti ini sudah ada panduannya bahwa memilih sekuritas itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di dalam pilih sekuritas syariah misalnya ada 17 sekuritas, ada Mandiri Sekuritas misalnya, ada BNI Sekuritas, ada Indo Primer Sekuritas, dan lain-lain. Oleh karena itu, karena mengingat hal ini sangat penting dalam proses jual beli saham, maka pantang terus channel ini agar informasinya dapat dipahami secara utuh. Sahabat sekalian, sebelum lanjut ke pembahasan lebih detail, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan informasi tentang saham syariah yang akan diupdate terus. Disclaimer on, video ini hanya pembelajaran umum ya, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham tertentu. Sehingga segala resiko itu menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri ya. Baik teman sekalian, ya tahapan yang pertama yaitu persiapan dana. Jadi persiapan dana ini harus disesuaikan dengan nanti perusahaan sekuritas yang akan kita pilih ya. Karena ini menyangkut deposit dana awal dari sekuritas, kemudian adanya besaran transaksi yang akan dilakukan. Jadi kita akan membeli saham berapa banyak gitu ya, sehingga nanti akan disesuaikan dengan dana yang harus kita siapkan. Kemudian ada yang namanya fee transaksi ya. Walaupun fee transaksi ini di bawah 1% ya rata-rata dari nilai transaksi yang kita lakukan. Tetapi sebenarnya ini kalau dalam jumlah besar kita beli sahamnya, ini tetap harus diperhitungkan. Sahabat sekalian, dalam rangka persiapan dana kita harus melihat dulu bahwa berbagai perusahaan sekuritas ya disesuaikan dengan deposit dana awalnya. Berapa sebenarnya? Karena di antara sekuritas itu berbeda-beda ya. Misalnya di sini MNC ya, MNC Sekuritas itu dia antara 100.000 sampai 2 juta. Jadi Anda yang punya dana 100.000 pun sudah bisa deposit ya awal di MNC. Kemudian di Mirai Aset ya, ada misalnya dia mulai dengan 3 juta sampai 10 juta, itu deposit awalnya. Demikian juga di Mandiri itu dimulai dengan 5 juta sampai 10 juta. Kemudian di Indo Primer yaitu di sini kebetulan di Indo ini tidak ada ya, tidak ada minimum gitu ya. Artinya harus berapa deposit awalnya. Tapi saya yakin misalnya kalau kita transfer dengan 50.000 kan juga mungkin agak susah di bawah 50.000 ya. Artinya bisa jadi tetap nantinya itu terkendala dengan transfer, mungkin misalnya 100.000 dan sebagainya bisa. Kemudian juga di Philip Indonesia
Philip di sini adalah Philip sekuritas ya, bukan Philip merek peralatan listrik. Ini sekuritas ya, Philip Indonesia. Itu mulai dengan 100.000 sampai 1 juta. Kemudian di BNI itu 1 juta, di RHB Indonesia ini yang cukup besar yaitu dia harus 200 juta. Kemudian di Penin ya, di Penin itu bisa mulai dengan 10 juta. Ini banyak sekali ya sekuritas yang bisa dipilih, tapi saya mencoba ini memilih beberapa sekuritas yang lumayan aktif ya ininya transaksinya gitu kan. Kemudian juga dananya tidak terlalu besar gitu ya. Ada yang bahkan tidak ada minimum untuk deposit awalnya. Dan juga pertimbangan saya adalah yang ada juga transaksi syariahnya. Jadi dia sudah punya aplikasi syariahnya. Kemudian dalam memilih sekuritas ya, tadi dalam hal dana ya disesuaikan juga dengan sekuritasnya. Kemudian juga dalam memilih sekuritas itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, jangan sampai ada mungkin kadang-kadang ada penawaran sekuritasnya nggak jelas, perusahaannya di mana dan sebagainya. Ini sangat berbahaya ya, karena untuk kelangsungan dari investasi kita. Jangan sampai kita kena sekuritas yang abal-abal. Jadi berbagai pertimbangan dalam memilih sekuritas itu antara lain misalnya pertama sekuritas itu harus terdaftar di OJK dan BI. Nah, hal ini bisa kita cek ya di www.idx.co.id. Jadi nanti buka saja webnya IDX atau webnya Bursa Efek Indonesia ini, itu dia pakai nama IDX gitu ya. Nah, di situ akan bisa lihat kalau nggak salah diklik saja itu di anggota bursa ya. Nah, itu bisa dilihat beberapa sekuritas yang sudah terdaftar. Kalau nggak salah 100-an lebih gitu ya. Tetapi yang sudah ada saham syariahnya itu kalau nggak salah cuma 17 ya. Tapi ini pasti akan berkembang terus berikutnya. Ini pada tahun ini maksudnya ya. Tahun 2020-2021 ya. Itu baru ada 17 yang ada saham syariahnya. Kemudian juga harus dicek yaitu performa sekuritas, baik dari sisi pelayanan, bonafiditasnya, jadi perusahaannya jelas ada, kemudian tadi sudah dicek di OJK ada ya, yaitu di BI juga. Kemudian juga aktivitas transaksinya, jangan sampai ada sekuritas yang memang transaksinya jarang-jarang gitu ya, dan itu yang aktif. Makanya tadi saya coba pilih ya. Tentu di selain yang itu masih banyak yang bagus gitu ya. Kemudian sesuaikan juga tadi seperti sebelumnya, slide sebelumnya, bahwa ini perlu juga kita pertimbangkan deposit awalnya. Ini sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Misalnya kalau kita punya dananya kecil, ya berarti harus cari yang deposit awalnya kecil. Tapi kalau kita mau serius sebenarnya itu tentu harus kita siapkan, walaupun deposit awalnya besar, tapi tidak ada masalah ya. Tetap disesuaikan dengan kemampuan ya. Karena sebenarnya deposit itu dana kita tidak hilang, dana itu sebenarnya hanya disimpan di rekening kita juga gitu ya, di rekening kita juga nyimpennya, bukan di rekening dari bukan di rekening dari sekuritasnya, tetapi di rekening kita. Jadi aman sebenarnya. Kemudian juga harus kita perhitungkan yaitu seperti tadi sebelumnya kita sampaikan ada di transaksi ya. Di transaksi jual dan beli yang rendah, kita coba bandingkan tadi yang rendah ya. Tapi memang rata-rata masih di bawah 1%, yaitu biasanya 0,1 sampai 0,2 lah ya untuk transaksinya.
Nah ini perlu diperhitungkan. Walaupun kelihatannya kecil, tetapi nanti kalau kita volume transaksinya besar, itu cukup lumayan juga ya persentasenya. Kemudian juga kita harus melihat apakah sekuritas itu memiliki aplikasi untuk trading online tidak. Karena sekarang ini kita lebih enak trading secara online. Jadi kapan saja, di mana saja, pakai laptop, pakai HP itu sudah bisa. Sehingga sebaiknya harus dicari sekuritas yang memiliki aplikasi trading online. Kemudian juga sebaiknya dicari sekuritas yang tersedia layanan analisis pasar. Nah, sekarang hampir kebanyakan ya, yang bagus-bagus itu selalu dia ada analisis pasar. Dia punya ahli-ahli yang bisa menganalisis pasar, terus beritanya juga update terus ya. Walaupun kita sendiri juga bisa lihat kalau masalah berita misalnya di IDX, analisis juga ada ya, tetapi sebaiknya sekuritas juga harus care terhadap nasabahnya, sehingga kalau dia punya analisis pasar setiap hari, paling tidak kita bisa melihat ya sebagai informasi awal. Kemudian inilah daftar sekuritas yang sudah ada syariahnya. Sebenarnya ada 17, tapi seperti yang saya bilang tadi, ini sangat subjektif ya dari saya, bahwa saya kalau disuruh milih saya akan pilih yang ini. Ini tidak di-endorse ya dengan apa sekuritas-sekuritas ini hanya pilihan berdasarkan pengalaman saya. Ya. Ada beberapa sekuritas ini, misalnya tadi MNC, tadi deposit awalnya sudah. Nah, kemudian MNC ini biaya transaksinya kalau untuk membeli ya buy itu 0,18%. Sedangkan kalau kita menjual saham nanti setelah beli kan nanti misalnya 1 tahun, 2 tahun kemudian kita akan menjual, nah itu di 0,28%. Dan dia sudah mempunyai aplikasi syariah, yaitu MNC Trade Syariah ya namanya. Kemudian Mirai Asset ya, deposit awal 3 juta sampai 10 juta dan biaya transaksinya 0,15% ya untuk beli. Tapi untuk jual itu 0,25% dan dia sudah mempunyai aplikasi syariah, Hot Syariah. Itu namanya, nama aplikasinya. Kemudian Mandiri. Mandiri Sekuritas itu deposit awal 5 juta sampai 10 juta. Kalau nggak salah 5 juta ini untuk mahasiswa. Kalau umum itu dia di angka 10 juta. Untuk beli itu di 0,18% ya biaya transaksinya. Kemudian untuk jual itu di 0,28%. Sedangkan aplikasi syariahnya itu MOS Syariah. Demikian juga Indo Primer ya. Nah, ini kelebihannya Indo Primer ini tidak ada biaya minimum deposit awal. Jadi berapa saja ya. Walaupun sebenarnya nanti akan terkendala kalau di bawah misalnya 50.000 misalnya gitu, itu akan terkendala misalnya pada saat kita transfer dana ya. Saya nggak tahu berapa minimal transfer itu. Kemudian nanti biaya transaksi ya, transaksinya itu untuk beli itu 0,19%, sedangkan jual 0,29%. Sedangkan aplikasi syariahnya iPod Syariah. Kemudian Philip Indonesia ini juga deposit awalnya 100.000 ya sampai 1 juta, dan yang paling penting juga biaya transaksinya 0,18 untuk beli, sedangkan jual 0,28. Sedangkan aplikasi syariahnya itu POEMS Syariah. BNI. Nah, BNI ini biaya transaksinya agak lebih kecil, yaitu 0,17%, sedangkan jualnya 0,27% dengan aplikasi syariah Ismart Syariah. Nah, kemudian RHB Indonesia ini lebih kecil lagi biaya transaksinya, tetapi memang deposit awalnya yang tinggi ya. RHB Trade Smart ID Syariah. Jadi ini agak kurang bisa kalau untuk kita mau mencoba misalnya gitu ya. Resikonya terlalu besar kalau 200 juta. Walaupun sebenarnya itu
dana itu dana kita juga tetap di rekening kita. Kemudian panin ya, panin itu biaya transaksinya lebih tinggi ya. Untuk beli itu 0,2%, sedangkan untuk jual 0,3% dengan aplikasi syariah Pos Syariah. Sahabat investor, selamat berinvestasi. Tonton terus video lainnya tentang investasi yang halal dan menguntungkan hanya di channel Ngaji Saham Syariah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini. Sahabat investor, hidup harus tetap seimbang. Karena itu tetap rileks, bahagia, bermanfaat bagi sesama, dan terus berusaha menggapai sukses dunia akhirat. Manjada wajada. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.